Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Rohmatun Hasanah. Saya kelas 12 dan tema yang akan saya bahas kali ini adalah sejarah hidup R.A. Kartini. Raden Ayu Adipati Kartini Djodjodiningrat atau sering disebut dengan gelarnya sebelum menikah, Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini adalah seorang pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya pada saat itu, terutama wanita Jawa. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara dan Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 di Kabupaten Rembang. Kartini mempunyai suami bernama Raden Adipati Djodjodiningrat. Kartini mempunyai anak bernama Sesali Djodjodiningrat dan Kartini menjalani pendidikan di European Negeri School. Ayah Kartini bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibu Kartini bernama M.A. Ngasirah. Kartini mempunyai 9 saudara kandung yang bernama Kardina, Rukmini, Sumatri, Sosrokartono, Sulastri, Usono, Slamet, Muljono, dan Rawito. Latar belakang keluarga dirangkum dari buku Sisi Lain Kartini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. R.A. Kartini adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan Raden Mas R.M. Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah. Kartini lahir dalam lingkungan keluarga priani atau bangsawan. Karena itu ia berhak menambahkan gelar Raden Ajeng atau disingkat dengan R.A. di depan namanya. R.M. Sosroningrat merupakan seorang bupati Jepara pada tahun 1880. Selain menikah dengan Mas Ajeng Ngasirah, beliau juga menikahi gadis bangsawan yaitu Raden Ajeng Warjan. Pernikahan R.M. Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah dikaruniai 8 orang anak. Sedangkan pernikahan R.M. Sosroningrat dan Raden Ajeng Warjan dikaruniai 3 orang anak. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kehidupan keluarga mereka berkecukupan sehingga R.A. Kartini dan saudara-saudaranya bisa tumbuh menjadi anak sehat dan cerdas. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priani atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama Mas Ajeng Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Kakek Kartini dari pihak ayah, Pangeran Aryo Djodjonegoro Adiningrat IV, menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Ayu, putri ke-10 dari Sultan Hamengkubuwono VI. Sang nenek juga secara kebetulan adalah saudara seibu dengan Sultan Hamengkubuwono VII dari pernikahan dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Sultan atau Gusti Kanjeng Ratu Hageng, garis keturunan Bupati Sosroningrat, bahkan dapat ditilik kembali ke istana kerajaan Majapahit. Semenjak Pangeran Dangirin menjadi Bupati Surabaya pada abad ke-18, nenek moyang Sosroningrat mengisi banyak posisi penting di Pangréh Praja.
Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Karena Mas Ajeng Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Worjan atau Morjan, keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Worjan, R.A.A. Citro Wikromo. Masa pendidikan dasar R.A. Kartini. Sejarah R.A. Kartini dalam menempuh pendidikan bisa dibilang istimewa dan berliku. Sebab ia merupakan anak pribumi yang diizinkan mengikuti pendidikan di Europese Legere School (ILS) atau Sekolah Dasar Eropa. ILS merupakan sekolah khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak bangsa Eropa dan Belanda Indo. R.A. Kartini bisa mendapat kesempatan masuk ILS dikarenakan ia adalah anak dari pejabat tinggi pemerintah. Bahasa pengantar di ILS adalah bahasa Belanda, sehingga R.A. Kartini bisa meningkatkan kemampuan bahasanya. Proses pendidikan yang dijalani oleh R.A. Kartini di ILS menjadikan dirinya mampu menempatkan diri dengan baik dalam pergaulan. Namun sayang, R.A. Kartini yang saat itu ingin melanjutkan pendidikan ke HBS Semarang justru ditentang ayahnya. R.A. Kartini dipaksa untuk menjadi putri bangsawan sejati dengan mengikuti adat istiadat yang berlaku, dan ia banyak menghabiskan waktu di rumahnya atau masa di Bingit. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Diningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini, dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Anak satu-satunya, Sesalit Jojo Diningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihan Kartini, belakangan didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Devender, seorang tokoh politik etis. Meski tidak sempat berbuat banyak untuk kemajuan bangsa dan tanah air, Kartini mengemukakan ide-ide pembaruan masyarakat yang melampaui zamannya melalui surat-suratnya yang bersejarah. Cita-citanya yang tinggi dituangkan dalam surat-suratnya kepada kenalan dan sahabatnya orang Belanda di luar negeri, seperti Tuan Isi Abendanon, Nyi M.C.E. Ovingshoor, C. Handler, Profesor Dr. G.K. Anton, dan Nyi Tuan H.H. von Kohl, dan Nyi H.G. de Boissevain. Surat-surat Kartini diterbitkan di negeri Belanda pada tahun 1911 oleh Mr. J.H. Abendanon dengan judul Der Duisternis Tutlands, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh sastrawan pujangga baru Armijin Pane.
pada tahun 1922 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang.